Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Mary Christina Ronawi Simarmata. Saya Dodi Diaulha. Saya Inessa Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep asuhan keperawatan pada pasien encephalitis untuk tugas teori keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, encephalitis adalah peradangan akut pada jaringan otak. Penyebabnya biasanya yang paling sering virus, bakteri, jamur, parasit atau protozoa. Infeksi dapat masuk melalui yang pertama gigitan serangga atau nyamuk, yang kedua fraktur tengkorak atau luka terbuka, yang ketiga komplikasi penyakit lain seperti rabies, sifilis, dan meningitis, yang terakhir pasca imunisasi tertentu. Next. Etiologi. Yang pertama, berbagai mikroorganisme dapat menyebabkan encephalitis. Yang pertama disebabkan oleh virus, penyebab sering dan terpenting. Yang kedua bakteri, Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, Mycobacterium, tuberculosis, Treponema pallidum. Yang ketiga jamur, protozoa, cacing, Spirochea. Yang kedua penyebab non-infeksi. Yang pertama keracunan, yaitu arsenik, karbon monoksida. Yang kedua reaksi toksin dari tifoid, campak, dan cacar air. Yang terakhir pasca vaksinasi tertentu. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama encephalitis suppuratif. Patofisiologinya infeksi menjalar dari otitis media, sinusitis, mastoiditis, abses paru, osteomyelitis, trauma kepala, membentuk abses otak. Selanjutnya manifestasi. Yang pertama demam, kejang, penurunan kesadaran, nyeri kepala kronis, muntah, gangguan penglihatan, lalu edema papil. Yang kedua encephalitis sifilis. Patofisiologinya infeksi Treponema pallidum menyebar melalui darah, selanjutnya masuk ke SP. Manifestasinya yaitu neurologis, menyebabkan kejang, apasia, anopsia, atrofi nervus opticus, gangguan motorik progresif. Selanjutnya mental, demensia progresif, daya ingat dan konsentrasi menurun. Yang ketiga encephalitis virus, virus RNA, paramyxovirus, rhabdovirus, togavirus, enterovirus, arenavirus. Selanjutnya virus DNA, herpes, poxvirus, retrovirus. Manifestasinya yaitu demam, sakit kepala, vertigo, nyeri badan, mual, kejang, kesadaran menurun, kaku kuduk, hemiparesis. Yang keempat encephalitis. Yang pertama ada malaria cerebral, yaitu demam tinggi, koma, defisit neurologis. Toxoplasmosis, biasanya tanpa gejala, bahaya bila imun lemah. Selanjutnya amebiasis, yaitu masuk via hidung saat berenang, menyebabkan meningencephalitis akut. Selanjutnya sistiserkosis, kista di otak atau mendingan, menyebabkan gejala tergantung lokasi. Yang kelima encephalitis jamur, penyebabnya yaitu Candida, Cryptococcus, Coccidioides, Aspergillus, dan Mukon. Selanjutnya biasanya meningoencephalitis purulenta pada pasien imunokompromians. Selanjutnya yang keenam rickettsiosis cerebris. Patofisiologinya yaitu gigitan kuku, infeksi pembuluh darah otak, menyebabkan trombosis. Selanjutnya manifestasi menyebabkan demam, sakit kepala, insomnia, kesadaran menurun, gejala neurologis menyebar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik yang selanjutnya itu ada patofisiologi encephalitis, yaitu yang pertama itu masuknya virus melalui kulit, kemudian ke saluran pernapasan atau saluran cerna. Yang kedua itu ada penyebarannya. Yang pertama itu lokal, yaitu infeksi pada selaput lendir atau organ tertentu. Kemudian ada hematogen atau virus masuk ke aliran darah, menyebar ke organ lalu ke otak. Yang selanjutnya ada neurogen, menyebar langsung melalui saraf ke sistem saraf pusat. Yang kemudian yang ketiga ada perubahan di otak, yaitu infiltrasi limfositik pada jaringan otak dan lentomeninges. Kemudian terjadi edema cerebri atau pembengkakan otak. Yang selanjutnya ada degenerasi sel glial otak. Kemudian ada kerusakan difus pada sel saraf atau lebih berat pada substansi glisea di bagian album. Kemudian manifestasi klinisnya pada awal masa prodromal 1-4 hari, yaitu ada demam, sakit kepala, sulit mengunyah, suhu tubuh meningkat, mual, muntah, kemudian ada kejang, penurunan kesadaran, paralisis, dan afesia. Kemudian ada metodenya. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis encephalitis. Berdasarkan Mas Joel Arif 2016, gejala utama trias encephalitis yaitu ada demam, kejang, dan penurunan kesadaran. Kemudian ada gejala tambahannya yaitu seperti sakit kepala, mual, muntah, pusing, disorientasi, serta gangguan neurologis. Kemudian ada perjalanan penyakit, yaitu dapat ringan, mirip meningitis aseptif dengan pemulihan cepat. Kemudian ada dapat berat atau fulminan, yaitu dengan demam tinggi, kejang beruang, penurunan kesadaran hingga koma dan kematian. Kemudian ada pada encephalitis supraaktif akut, yaitu abses cerebri. Muncul gejala infeksi umum, tanda peningkatan tekanan intrakranial, nyeri kepala progresif, muntah, penglihatan kabur, edema papil, serta defisit neurologis sesuai lokasi lesi. Yang selanjutnya ada komplikasi encephalitis. Menurut Liga 2016, gangguan neuropsikotri, retardasi mental, emosi tidak stabil, dan halusinasi. Yang selanjutnya ada gangguan neurologis seperti epilepsi, insomnia, dan diuresis. Kemudian gangguan perilaku, anak menjadi perusak atau tindakan sosial negatif. Kemudian ada komplikasi medis lain seperti pneumonia bronkial, retensi urin, infeksi saluran kemih, dekubitus, dan komplikasi beratnya yaitu koma. Kemudian ada penata laksanakan encephalitis. Yang pertama ada non-farmakologis, yaitu dengan isolasi untuk mengurangi stimulus dan mencegah penularan. Yang selanjutnya ada farmakologis, yaitu antibiotik sesuai hasil kultur jika penyebabnya bakteri. Kemudian antiviral atau aciclovir untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas pada HSV encephalitis. Kemudian ada hidrasi, yaitu dengan memonitor dan steroid sesuai kondisi pasien. Kemudian ada kontrol kejang, yaitu antikonvulsan valium atau luminal dengan dosis valium 0,3 sampai 0,5 mg per kg/BB per kali. Dapat diulang bila gagal sampai drip 5 mg per kg/BB per 24 jam. Kemudian ada ventilasi, yaitu dengan pastikan jalan nafas bebas dengan beri O2 2-3 liter per menit sesuai kebutuhan. Kemudian ada pemeriksaan penunjang encephalitis. Yang pertama itu ada cairan cerebrospinal atau CSS, ada jernih, pleocytosis, 50-200 sel limfosit meningkat, kemudian protein meningkat, dan glukosa normal. Kemudian ada pemeriksaan EEG, inflamasi difusi bilateral, aktivitas otak menurun atau perlambatan. Kemudian ada virologi atau serologi dengan mengidentifikasi virus, kemudian meningkatnya titer antibodi spesifik. Kemudian ada laboratorium darah dengan mendeteksi infeksi virus, dan kemudian ada CT scan untuk menunjukkan edema cerebri. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Selanjutnya konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, encephalitis ini sering menyerang anak 2-10 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun. Untuk keluhan utamanya biasanya pasien demam tinggi, sakit kepala, kejang, ada perubahan kesadaran, lemas, mual, muntah, serta ada gejala flu. Untuk biasanya riwayat penyakitnya itu pernah mengalami demam dan sakit kepala akibat infeksi, lalu adanya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, lalu
Untuk riwayat pengobatan biasanya ada jika PCR positif, terapi minimal 14 hari bisa diperpanjang bila masih aktif. Next. Untuk pemeriksaan fisik umumnya, kesadarannya bisa menurun, bisa terjadi afasia dan hemiparesis. Untuk tanda-tanda vital, suhu biasanya meningkat dari 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Untuk nadi menurun, lalu untuk tekanan darahnya sistolik biasanya normal, tetapi tekanan diastoliknya meningkat, serta respiration rate-nya itu meningkat. Biasanya disertai dengan batuk, sputum, adanya sputum di jalan nafas, sesak, serta ada suara nafas tambahan bronki. Untuk sistem kardiovaskularnya bisa terjadi shock hipovolemic. Lalu untuk pemeriksaan sistem saraf, yang pertama pada saraf optik itu biasanya terdapat gangguan penglihatan serta papil edema. Untuk saraf okulomotor, troklearasis dan abdusen biasanya ada pupil abnormal dan fotofobia. Untuk nervus trigeminusnya yaitu paralisis otot kunyah. Lalu yang selanjutnya ada nervus facialis, vestibuloclearis, glossopharyngeus dan valgus itu biasanya wajahnya asimetris, terparalisis unilateral. Lalu untuk nervus accessoriusnya itu mengalami disfagia dan kaku buduk. Lalu untuk nervus hypoglossusnya itu biasanya lidahnya normal atau simetris. Untuk pola kebiasaan sehari-hari pasien dengan encephalitis, yang pertama kalau nutrisinya biasanya dia akan sulit menelan lalu menggunakan NGT. Untuk eliminasinya biasanya terjadi retensi urin atau BAB, lalu ada risiko untuk terkena konstipasi. Nah, yang untuk personal hygiene-nya sangat bergantung pada keluarga ataupun perawat, tidak bisa dilakukan secara mandiri. Lalu untuk aktivitas dan istirahatnya biasanya tidak baring total, posisinya diganti tiap 2 jam untuk menghindari detritus sehingga next. Dari data yang didapatkan yaitu pasien mengeluh sakit kepala. Pasien mengeluh sakit kepala hebat dan terus-menerus, skala nyerinya 7, lalu pasien mengeluh lebih sensitif terhadap cahaya. Lalu wajah pasien tampak meringis, menunjukkan sikap protektif, tanda-tanda vital menunjukkan peningkatan, terlihat adanya kaku duduk. Nah, dari data-data ini kita menarik kesimpulan bahwa diagnosis yang mungkin bisa ditegakkan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injury biologis. Lalu dari data keluarga mengatakan pasien tampak bingung dan disorientasi terhadap waktu, lingkungan, tempat maupun orang. Lalu pasien mengeluh pandangannya kabur atau ganda. Lalu tingkat kesadaran yang menurun, pupil mata menunjukkan reaksi terhadap cahaya itu lambat. Lalu tekanan darah sistoliknya meningkat, nadinya melambat dan pola napasnya tidak teratur. Di sini kelompok mengangkat diagnosis resiko perfusi jaringan otak berhubungan dengan suplai O2 yang tidak adekuat. Lalu di sini ada data pasien mengeluh badannya terasa panas, mengatakan merasa menggigil, lalu suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, kulitnya terasa hangat dan tampak pucat, lalu nadinya meningkat, dan hasil laboratorium menunjukkan peningkatan leukosit. Di sini kelompok menegakkan diagnosis hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Lalu untuk data ini selanjutnya keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat penyakit yang menekan sistem imun. Lalu pasien terdiagnosis encephalitis yang merupakan bukti adanya infeksi primer, adanya prosedur invasif yang terpasang seperti kateter intravena. Di sini diagnosisnya yaitu risiko infeksi berhubungan dengan imunitas yang lemah. Lalu data selanjutnya ada keluarga mengatakan pasien menolak makan atau minum, lalu pasien tersedak saat mencoba diberi minum, lalu mengeluh tidak nafsu makan. Nah, pasien tampak lemah dan lesu, porsi makan yang dihabiskan kurang dari 50% dari yang disajikan. Lalu hasil pengkajian menunjukkan adanya refleks menelan yang menurun, lalu turbor kulit tidak elastis dan mukosa bibir kering. Dan data ini kelompok mendekatkan diagnosis ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Lalu datanya selanjutnya pasien mengeluh seluruh badannya terasa sangat lemas.
Keluarga mengatakan pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa duduk atau berdiri. Kekuatan ototnya menurun pada keempat ekstremitas, yaitu 3/5. Lalu pasien membutuhkan bantuan total untuk melakukan aktivitas. Lalu kemampuan rentang geraknya terbatas dan pasien tampak bed rest total. Lalu kelompok menegakkan diagnosis hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan ketahanan tubuh. Jadi diagnosa yang diangkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologis, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan suplai O2 yang tidak adekuat, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, resiko infeksi berhubungan dengan imunitas yang lemah, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, dan hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan ketahanan tubuh. Lalu untuk intervensi keperawatannya, untuk nyeri akut di sini manajemen nyeri, yaitu dalam tekniknya kita memberikan teknik non farmakologis untuk meredakan nyeri, lalu mengontrol lingkungan yang dapat memperberat rasa nyerinya, lalu kita memfasilitasi istirahat dan tidur serta melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgezik. Lalu untuk diagnosa resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak, di sini kita intervensinya manajemen peningkatan tekanan intrakranial dan pemantauan tekanan intrakranial. Untuk terapeutiknya yaitu meminimalkan stimulus lingkungan dari cahaya, dari suara maupun sentuhan yang tidak perlu, lalu memposisikan kepala dan leher netral dengan posisi kepala tempat tidur itu ditinggikan 30 sampai 45 derajat untuk mengoptimalkan aliran baling vena. Lalu yang ketiga, hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial seperti misalnya batu berlebihan, mengejar. Lalu yang keempat, memberikan oksigen sesuai kebutuhan untuk menjaga saturasi oksigen. Lalu kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian obat-obatan seperti diuretik osmotik, sedatif atau analgesik untuk mengontrol tekanan intrakranial. Lalu kolaborasi juga dalam pemantauan hasil laboratorium, analisis gas darah, dan osmolalitas serum. Lalu untuk hipertermi, di sini ada manajemen hipertermia, yaitu kita menyediakan lingkungan yang sejuk, ruangan atau pesan pakaian yang tebal, berikan kompres hangat di area dahi, leher, ketiak, dan lipatan-lipatan tubuh. Lalu anjurkan pasien untuk banyak minum dan hindari pemberian antipiretik jika tidak diinstruksikan. Kolaborasi untuk pemberian antipiretik dengan dokter. Next. Yang keempat, untuk resiko infeksi, yaitu ada pencegahan infeksi. Kita monitor tanda dan gejala infeksinya, area tubuh yang mengalami infeksi dikaji, lalu kita terapkan prinsip kewaspadaan, lakukan kebersihan tangan, lalu kita juga pertahankan teknik aseptik pada pasien yang berisiko tinggi dan berikan perawatan kulit yang adekuat untuk menjaga integritas kulit. Bisa dengan kolaborasi dokter untuk pemberian antibiotik atau agen antimikroba, lalu kolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan asupan nutrisi yang optimal. Selanjutnya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yaitu ada manajemen nutrisi dan dukungan menelan. Di sini yang pertama kita monitor asupan dan keluaran nutrisi, kaji kemampuan pasien untuk menelan, lalu identifikasi status nutrisi pasien. Selanjutnya, terapeutiknya kita sajikan makanan dalam bentuk yang lunak yang mudah untuk pasien menelannya. Lalu bisa juga posisikan pasien tegak 90 derajat dalam proses memberikan makanan. Lalu lakukan kebersihan mulut sebelum makan dan berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Kolaborasikan dengan ahli gizi untuk merencanakan makanan atau menu yang sesuai dengan kondisi pasien. Next. Untuk hambatan mobilitas fisiknya, kita ada dukungan mobilisasi, kita identifikasi dulu tingkat kemampuan pasien dalam mobilisasi, lalu monitor toleransi fisik pasien, dan kaji risiko cedera atau jatuh. Untuk terapeutiknya, fasilitasi pasien untuk melakukan latihan rentang gerak atau ROM, lalu bantu
pasien untuk mengubah posisi secara teratur setiap 2 jam untuk mencegah luka tekan. Lalu yang ketiga, kita bantu pasien untuk melakukan mobilisasi ini secara bertahap, misalnya duduk di tempat tidur, terus berjalan, berdiri. Lalu gunakan alat bantu misalnya walker ataupun jika diperlukan untuk menjaga keamanan pasien. Lalu untuk kolaborasinya bisa kolaborasi dengan fisioterapis untuk merencanakan program latihan yang bisa membantu mobilisasi pasien. Untuk implementasi keperawatannya yaitu tahap pelaksanaan dan rencana tindakan keperawatan yang bertujuan untuk membantu klien mencapai peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, pemulihan serta memfasilitasi coping. Tindakannya secara fisik, pemberian obat, obat-obatan vital dan tidak langsung seperti edukasi, koordinasi dengan tim kesehatan. Untuk evaluasi perawatan yaitu tujuannya untuk menilai apakah masalah pasien sudah teratasi sebagian teratasi atau belum teratasi. Untuk metodenya ada SOAP yaitu subjektif, respon langsung dari pasien, objektif, penilaian atau observasi dari perawat. Untuk analisanya kesimpulan dari data subjektif dan objektif, dan P itu plan, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Untuk dokumentasi keperawatannya mencakup seluruh proses asuhan dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi harus lengkap, sistematis, dan sesuai standar. Fokus pada gejala pasien, hasil pemeriksaan penunjang, intervensi yang dilakukan, respon pasien, dan perubahan kondisi pasien. Kesimpulannya, ensefalitis adalah peradangan paradigma otak akibat infeksi dari virus, bakteri, maupun jamur. Nah, faktor penyakit ini ditandai dengan demam mendadak, penurunan kesadaran, sakit kepala, muntah, dan kejang. Nah, mekanisme penularan terjadi melalui kulit, saluran napas maupun saluran cerna atau aliran darah hingga menyebar ke sesaran. Komplikasi yang dapat muncul biasanya epilepsi, gangguan emosi, insomnia, retardasi mental, dan halusinasi. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan cairan cerebrospinal, EEG, laboratorium, dan pencitraan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom